Mmm, jadi kalau boleh tahu nama pertama tadi, yang mertua tadi siapa itu, Bu? Eee, Opung penyebar agama Islam, mhm, Tubur Padang, Samosir. memang marga Samosir, Iya, memang marga orang asli Samosir. sini dulunya ya? Jadi anaknya yang dua, Mhm, Bapak Khalifah Sada Mersalim. mmm, ya ya, Mersalim Samosir. iya, Yang kedua Samiun. mmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Budiono DCP. Kali ini kita berada di salah satu kapal penyeberangan ya, kapal feri dari Pelabuhan Aji Bata tadi kita menuju Tomo. Eh, Kali ini kita berbagi sedikit. Sebenarnya kami dan tim ini sedang dalam perjalanan menuju Pulau Samosir, di mana terdapat satu situs peninggalan jejak para penyebaran Islam pada saat itu, kira-kira di tahun 1947 Islam itu sebenarnya sudah masuk Pulau Samosir, dan terdapat masjid tua di sana yang hari ini menurut kabarnya telah dipugar. Nah, kita mau lihat jejak para penyebar Islam di Tanah Batak, Sumatera Utara. Ikuti terus perjalanan kami dan tim menuju Pulau Samosir. Para pemirsa sekalian, ini kalau kita lihat, ini di depan ini kita Pelabuhan Tomo. Ya. Kemudian kita akan lanjutkan terus perjalanan menuju masjid yang saya katakan tadi, Nurul Islam, peninggalan dari para penyebar Islam pertama kali di Pulau Samosir. Oke, silakan perjalanan kami. Kawan-kawan sekalian, ini kita sudah menuju di Pelabuhan Tomo. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kita hanya butuh 45 menit dari Pelabuhan Aji Bata untuk menuju Tomo, Pulau Samosir. Ikuti saja terus perjalanan kami menuju Samosir. Alhamdulillah kita sudah sampai di Pelabuhan Tomo. Sebagaimana yang terlihat, ini proses beberapa tim yang sedang turun dari kapal feri. Ini kita sudah berada di Tomo. Ikuti terus perjalanan kami menuju Samosir, Sumatera Utara. Kawan-kawan sekalian, kita saat ini sedang berada di sebuah air terjun ya. Air terjun ini terlihat di rest area, dan tim mengadakan istirahat sebentar sambil sarapan. Ini ada air terjun, kita lihat itu kalau bagus view-nya itu kelihatan pelanginya. Mungkin orang-orang sini akan katakan ini adalah air terjun pelangi. Kira-kira perjalanan kita bila menuju tadi dari pelabuhan itu sekitar 15 sampai 20 menit untuk mencapai tempat. Kita bersama rombongan ini sedang nikmati sarapan sama tim ya. Nah, sebelum menuju ke area atau tempat yang kita tuju nantinya. Sahabat pemirsa sekalian, kita alhamdulillah sudah sampai di Masjid Nurul Islam sebagaimana yang kami sampaikan tadi di awal. Itu jauh perjalanannya kalau dari pelabuhan Tuk-Tuk tadi sekitar perjalanan 1 jam lebih lah, 1:15 atau 1:20 menit tadi. Nah, inilah Masjid Nurul Iman yang secara data yang kita terima dari warga sekitar, bahkan banyak artikel-artikel yang ditulis, masjid pertama kali yang ada di Samosir, jadi dibangun oleh
marga Samosir tentunya. Nah, hanya saja ini di tahun 2020 pada saat kami pertama kali kemari, pada saat itu masih dalam proses pemugaran dan masih terlihat bangunan aslinya. Nah, saat ini di tahun 2023 ini ternyata masjid ini sudah dipugar jadi dan alhamdulillah sudah terlihat cantik. Kita akan berusaha nanti menjumpai pengurus daripada masjid ini, barangkali kita akan tanya-tanya nanti perihal tentang sejarah berdirinya masjid di Desa Sungkean, Tuna Onan Rungu, itu Masjid Nurul Islam ini. Mari kita jumpai dulu pengurus daripada masjid ini. Ini suasana kalau kita lihat dari masjid ya, ini langsung berhadapan kita atau langsung disuguhi dengan pemandangan alam yang luar biasa. Tentu ini pemandangan dari disuguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Danau Toba. Jadi kita sekarang ini berada di Masjid Nurul Iman ini di tengah-tengah Danau Toba, tentunya di Pulau Samosir ya. Ini masjid ini lumayan besar saat ini. Ini kalau secara data kami terima di tahun 2020 ini ada seorang donatur dari tanah Jawa ya yang memugar masjid ini. Melihat luas di sini. Hanya saja kalau di tahun 2020 kami terima data bahwa di Onan Rungu itu sendiri hanya sekitar nggak sampai 100 yang beragama Islam. Hanya saja kenapa di sini bisa menyatu dengan masyarakat di sekitar. Satu di antara metode yang mereka buat, di sini tidak dikumandangkan azan waktu sholat ya. Sholat pada saat itu di awal-awalnya. Jadi karena Muslim di sini minoritas, jadi lebih menghargai keyakinan-keyakinan yang berada di sekitar sini. Kita akan cari dulu di mana ini BKM-nya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kawan-kawan tadi saksikan video saya, kita sudah ke Masjid Nurul Islam yang di Sungkean. Dan saya coba melobi beberapa orang, tadi tanya-tanya kita pengurus masjidnya sebenarnya. Hanya saja kebetulan pengurus masjidnya tidak ada di tempat, maka kami cari tahu. Nah, alhamdulillahnya kita dijumpakan oleh Allah, diizinkan untuk bertemu dengan salah seorang atau keturunan dari penggagas atau pembawa Islam di Samosir ini. Kita langsung saja dialog dengan beliau. Assalamualaikum, Opung. Waalaikumsalam. Opung siapa ini saya manggilnya, Opung? Opung jujur. Opung jujur ya. Gini, Bung. Ini kan tadi kami mengenalkan sebenarnya Islam itu kan di Samosir ini, kalau yang kita baca-baca di internet, ya, itu kan memang dari marga Samosir ya, awalnya. Nah, kami ingin tahu lebih jauh lah sebenarnya ini runut ceritanya macam mana gitu. Islam ini kan notabene kalau kita tahu kan Samosir ini kan negeri yang komunitas orang-orang kita Batak kan gitu kan. Ini kok bisa Islam itu ada di sini gitu. Macam mana ini ceritanya, Bu? Dulu, zaman dahulu, atau tahun 1932 ini barangkali. 32, ya. Biar saya belum lahir. Iyalah. Opung kami itu gak punya agama. Gak punya agama dulu punya. Dulu. Iya, iya. Aturannya dibilangnya dulu agama si pelebegu kan. Nah, jadi ada sabaran opung kami dulu di tepi danau. Danau Toba ini. Iya, Danau Toba ini dekat sawahnya. Iya. Beladang dulu ya. Iya, dekat sawahnya pas di tepi danau. Jadi kalau ada ikan atau ikan mas masuk ke dalam, ditutup pintunya, baru dikerjain lah mengambil ikan ini. Nah, tapi
ada orang datang, aturannya entah atau mengganggu, mana tahu. Tapi ada di situ anak iparnya menjaga 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 tempat ikan tadi. kolam-kolamnya ini. Iya, Iya. iya. Nah, jadi dipikir anak iparnya ini mau berjahat dia, baru dibunuh. Oh, sempat dibunuh. Iya, dibunuh lah sampai mati. Mm-mm. Jadi teriaklah anak iparnya, tulang katanya. Mm-mm. Ada apa katanya? Udah mati orang kubunuh. Barangkali entah menjahati ikan yang di Sabaran itu. Iya. Mana tahu katanya. Iya, iya. Jadi tengok opungilah. Mm-mm. Oh, betul udah mati. Jangan takut. Mm-mm. Aku bilang yang membunuh. Opungnya langsung bertanggung jawab. Iya, aku bilang yang bunuh biar aku dipenjarakan. Sini kamu tinggal. Ya bilanglah begitu. Iya, iya. Ya tapi mengadulah. Datanglah polisi. Orang-orang kampung ngadu ke polisi ya. Iya, iya. Datanglah polisi. Dibawa polisi lapung kami ini ke Nusa Kambangan. Nusa Kambangan, Bung. Iya. Sampai 10 tahun di sana di situ penjara. Tapi sebelumnya ini opung kami ini pintar bikin obat-obatan. Ramu obat. Oh ya, ramu obat. Iya, iya. Iya, jadi dikirimlah dia ke Nusa Kambangan. Di sanalah dia berikut-ikutan lah. Sholat orang itu sholat dia. Karena di Nusa Kambangan kebetulan banyak Islam. Muslim. Iya. Dari penjara ikutlah sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, aku pun kalau bikin obat diwali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Katanya kan, berarti ini agama yang betul, ini agama ini. Oh, jadi opung awalnya kan bukan non-Muslim. Iya. Muslim. Saat ngeramu obat dimulai dengan Bismillah juga. Itulah katanya. Iya, iya. Kalau bikin obat, pesan yang dipelajarinya harus dia wali Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah pengasih dan penyayang kan. Iya. Itu jumpa di penjara tadi. Iya. Rupanya Bismillah di sana banyak orang yang baca. Banyak orang Muslim di sana. Terus karena dia sholat di sana mengikuti orang itu. Iya, iya. Sampai 10 tahun. Setelah itu bebas dari situ. Udah bebas kan? Iya, pulanglah. Alhamdulillah bebas. Pulanglah ke Samosir ini. Dibilangnya sama istrinya, opung boru. Iya. Karena orang ini dulu banyak peliharanya, maaf kata Pak, babi. Iya, iya betul. Anjing, ayam, gitulah. Katanya lah sama istrinya, ini tua. Apa? Kata istrinya. Kasihkan aja lah peliharaan kita sama orang. Oh, enak-enakan lah orang itu. Gak punya duit katanya. Enggak. Relakan kita. Gak penting lagi kita memelihara itu. Katanya. Bah, kenapa? Iya. Kita sekarang meragama Islam. Sekarang kamu Islamkanlah kamu. Gitu pernyataan opung Doli tadi. Opung Doli ya panggilan untuk laki-laki ya. Iya, iya. Ulun na tua katanya. Cakap Batak. Iya. Ulun na tua. Kalau ku bikin kamu nanti mengucap apa yang ku bilang ya katanya. Ulun na tua katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bilang katanya. Enggak tahu kan bis katanya gitunya. Kesulitan lah karena belum pernah mengungkap sebelumnya. Iya. Kamu sekarang Islamkanlah kamu dan bikinlah kamu mengucap 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bilang katanya. Enggak tahu gitunya. Ya, wajar kalau karena pertama gitu ya. Beberapa kali baru jelas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagus. Kita sudah Islam. Sudah mengucap 2 kalimat syahadat. Jadi sekarang kasihkanlah peliharaan kita sama orang.
biarpun tak berbayar, relakan kita lah. Kita pun memelihara ayam, kalau enggak kita memotong, enggak bisa kita makan. Orang lain pun memotong, enggak bisa kita makan. Dia pun ayam katanya, ulunnya tua-tua, katanya. Patuh istrinya ini tadi ya? Iya, patuh lah. Kan istri patuh pada suami. Iya. Jadi waktu itu banyak yang non agama, banyak agama Kristen, Katolik Di Samosir ini, Bu? di Samosir ini, Iya. di Garak lah ini. Pergi laupung ini berkampung-kampung untuk membilangnya Muslim lah kamu. Dakwah, mengajak orang masuk Muslim, Islam gitu, lah jadi kamu. Muslim. Sampai ke seberang. Iya. Iya, kata orang lah. Gitulah. Dibikinnya lah dulu langgar musola di tempat makamnya. Makamnya di sana. Agak jauh ini dari sini memang, Bu? Enggak berapa jauh. Enggak berapa jauh ya. Insya Allah nanti kapan-kapan atau nanti kalau ada waktu. Dibikinnya lalu langgarnya di situ. Dia minta lah derma biar dibikin musola situ. Itulah. Jadi sia itu dibelilah tanah di sini, yang tanah di Marga Siregar. Dibikinlah di sini dulu masjid sederhana. Itulah. Awalnya musola dibangun di tempat opung tadi itu. Iya. Baru jadi, terakhirnya ini di sinilah. Masih ingat opung ini tahun berapa masjid ini? Oh, aku SD dulu di sana, Sir. Oh, masih SD. Iya. Ini mohon maaf, Opung, ini kalau cerita ini agak jauh sedikit, Bu. Generasi keberapa ini Opung ini? Generasi ketiga kan? Ketiga ya? Kedua. Generasi kedua lah. Generasi kedua ya. Berarti jadi anak Opung kami ini 2 orang anak, 3 orang perempuan. Iya. Jadi mertuaku dibilangnya lah sekolah agama keasahan. Sebelah Indrapura itu. Anaknya 5 apa 3 tadi? 3 perempuan. 3 perempuan. 2 anak. 2 anak laki-laki. Berarti 5. 5 lah. Iya. Jadi mertuaku dibikinlah sekolah agama. Ini menjadi tuan khalifah ini mertuaku satu. Iya. Yang satu sinimpuan lah merantau pengusaha. Itulah jadinya. Usaha ya. Satu jadi tuan khalifah, ya. Setelah tuan khalifah si mertuaku, mertua saya dibilangnya lah suami saya, ku sekolahkanlah kamu ke Tanjung Pura, ke Aceh. Biar ada nanti penggantiku. Kata mertuaku khalifah lah sama suamiku. Iya. Itulah. Jadi kalau boleh tahu nama pertama tadi, yang mertua tadi siapa itu, Bu? Opung kami, opung penyebar agama Islam, Tubur Japadang, Samosir. Memang marga Samosir. Ya, marga Samosir dulunya ya. Jadi anaknya yang 2, Bapak Khalifah saya Marsalim. Ya. Marsalim Samosir. Iya. Yang kedua Samiun. Ya betul. Jadi yang suami saya Poltak ya. Ya. Jadi sengaja ku bikin sama Ustaz Sakban di sini. Karena sudah siap tempo hari makamnya itu. Iya. Bikin dulu mereknya kan? Nama. Iya. Apa dibilang Opung, kata Sakban. Pertama kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iya. Makam penyebar agama Islam di Kecamatan Onarunggu Samosir sekitarnya. Iya. Tubur Japadang Samosir. Iya. Gelar Opung Poltak. Itunya. Ini makamnya baru dipugar berarti, Bung? Iya. Ya, baru dipugar ya. Nah kalau boleh Bung, ini mohon maaf lagi nih, Bung.
kan saya dengar tadi dari tim itu kan bahwa Opung sendiri sebenarnya juga beranjak dari awalnya bukan juga beragama Muslim. Apa betul ini? Mohon maaf. Iya, iya, iya. Udah aku bilang tadi sama bapak, ini saya anak dari pendeta. Iya. Baru saya datang ke Sukian ini karena suami saya anak namburuku, anak kakak dari bapakku, maka diwajibkan saya mengucap 2 kalimat syahadat baru dinikahkan. Gitunya. Sah Muslim tapi mualaf. Nggak ada masalah itu, Bung. Mualaf itu kan Iyalah, belakangnya kita kan gitu kan. Hari ini mualaf mualif dialifkan, digabungkan kan gitu kan jadi satu. Itulah makanya Bapak, Iya. waktu siap masjid ini dulu dari Jakarta, langsung haji. Anak saya dari Jakarta membawa tukangnya 33 orang ke sini. Iya, iya. Jadi aturannya tanggal 20 Februari di situ aturannya peresmian masjid ini. Tapi karena jam waktu itu Covid, iya, iya. nggak jadi. Iya. Jadi belakangan ini karena nama haji ini dibikin di atas, tercantum di atas. Oh, yang penyumbang tadi itu. Masjid Nurul Islam Tabusukian Dharma Lestari. Jadi kami nggak menuruti kami. Kurang pas kayaknya, Bung ya. Udah izin kami. Iya. Karena kami lah dipanggil-panggil ke sana. Datang saya ke situ. Ke Jakarta tadi? Bukan, ke masjid. Ke masjid. Iya. Aku bilang lah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kata orang ini. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat dan hidayahnya bisa kita berkumpul pada sore hari ini di masjid yang mulia ini dalam keadaan sehat. Dan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar beliau ditempatkan di setinggi kebahagiaan beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang saya hormati yang datang dari Jakarta, apalagi anak dari Bapak Haji, saya hormati Bapak. Sebetulnya kami dari keturunan Opu penyebar agama ini tidak setuju atas nama Dharma Lestari. Nenek moyang kami, Opung kami penyebar agama ini marah sama kami dalam mimpi Bapak. Bilang, oh kamu hilangkan nama saya ya? Ataupun kami dalam mimpi Bapak, aku bilang. Jadi Pak, kalau bisa permintaan kami, bisa kita ubah nama itu, kita bikin di pintu gerbang depan atau kiri kanan. Kan bisa Pak, aku bilang. Berpikir orang ini. Kenapa? Katanya. Udah beberapa masjid dibikin haji, gak ada soal-soal nama Bapak. Bu, semua bikin nama Dharma Lestari. Iya, masjid yang lain lah, kalau ini enggak Pak. Bilang begitu. Itulah. Dibilangnya lah sama tukang-tukang turunkan lah itu. Itulah makanya jadi. Cuma itu diturunkan. Iya, ada perubahan nama itu. Iya. Nah kebetulan kami di tahun 2020 kalau nggak salah itu. 2020 kami kan kebetulan berkunjung juga ke masjid ini. Iya. Pada saat itu kami masih bisa menyaksikan masjid yang lama itu. Iya. Nah, kebetulan lagi pemugaran sih ketika itu ya. Nah balik lagi ke cerita tadi, Pung. Opung tadi kan dari mualaf, mohon maaf, ada nggak tantangan-tantangan gitu? Ini kan setahu kita bahwa di Samosir, daerah Samosir ini kan minoritas ini, sedikit sebenarnya Muslim. Kalau boleh saya tahu berapa sebenarnya Muslim di? Iya jauh-jauh, di dulu pun, tapi orang pendatang dong.
Pendatang Iya, ya. pendatang. Di sekitar Opung ini Di aja lah, sekitar sekitar ini masjid kita ini. ada kira-kira 40 kakak gitunya. 40 kakak itu. Macam. Tapi jauh sampai Kota-Hotang itu. Jadi dari awal itu tantangan Opung lah gitu. Dengan tadi banyaknya yang non muslim, ini kan yang muslim sedikit. Tentunya pada saat itu Iya, saya yakin juga nggak 45 pada saat itu kan. Ini kan hasil dakwah. Iya, baru meninggal opung kami adalah yang murtad. Ada juga yang murtad. Iya, ada yang kembali ke Katolik, ke Kristen, begitulah. Iya. Tapi yang bertahan, ya bertahanlah. Termasuk Opung yang sampai hari ini bertahan. Iyalah. Inilah yang mahal sebenarnya pelajaran buat perempuan-perempuan di luar sana sebenarnya. Nah ini pelajaran ya yang kita bisa bagi sebenarnya belajar dari Opung Opung kita ini, bahwa di tengah-tengah himpitan kita bilanglah keyakinan yang berlainan dengan kita, ternyata beliau masih kukuh loh. Nah, coba ke pribadi kita ketika kita tarik. Hari ini kita sekeliling kita justru muslim semua, Bu. Di mana? Ya kalau di Medan kami. Iyalah, di kota-kota itu biasa. Tapi dari sisi akidah, Bu, itu gampang kali tergerus. Nah ini kan pelajaran yang buat ibu-ibu, bahkan buat saya pribadi gitu loh. Kita belum merasakan hari ini, Pung. Mohon maaf ini kalau pengalaman, Pung, dari sisi pengalaman kami harus belajar betul banyak ini dari Opung. Artinya dari himpitan apa ya? Ya kan kalau kita bicara apa godaannya kan terlalu besar itu, Pung. Iya. Kan udah Opung rasakan itu pasti kan, Pung kan. Mohon maaf ini, Pung. Maaf, Pak. Kalau kami pergi ke ladang, kan di situ gereja Katolik. Iya betul. Nah, Opung, halo, masuklah. Kata orang itu. Iya. Dipersilahkan masuk ke rumah ibadah mereka. Iya, Opung, silakan masuklah. Sama itu Opung katanya, iya sama. Tapi doakanlah kami ya. Itu jawab saya. Dengan halus, Pung. Doakanlah kami ya. Gitu ya. Jadi secara strategi lah kalau Opung tahu dulu supaya Islam itu keterima di sini, terterima lah. Karena saya baca kan kalau di artikel itu, Pung, di internet itu kan satu di antara strateginya kalau misalkan tiba waktu sholat itu nggak dikumandangkan azan. Pada waktu itu memang seperti itu dulunya. Iya, Pung ya? Iya. Sekarang udah sholat, kalau waktu sholat dikumandangkan azan. Udah, karena udah keterima itu ya. Ada lagi yang Opung mau sampaikan ini pelajaran buat kami ini semua ini. Enggak apa lagi, Bapak. Jadi kalau kita pertegas kawan-kawan sekalian bahwa kalau kita runut tadi bahwa Opung Boru kita ini yang di sebelah kita ini adalah generasi ketiga. Suami beliau itu generasi ketiga dari tokoh awal penyebaran Islam di tanah Samosir ini. Dan suami beliau saat ini sudah almarhum, Opung ya, yang insya Allah nanti kita akan, kalau diberi izin oleh Allah, kita akan ke makam beliau gitu. Tapi pelajaran satu lagi ini, Pung, ini kan di tengah kesendirian Opung, macam mana lagi ini fenomena lah apa yang Opung rasakan lah. Kalau dulu kan dikawal sama Opung Doli tadi ya, tentang Islam ini. Nah ini kondisi seperti ini mohon maaf, Pung, ini terlalu jauh ini. Apa yang Opung lakukan itu dengan kesendirian mempertahankan keyakinan di tengah-tengah minoritas tadi Islam itu? Malam-malam pun aku biasa-biasa membaca. Coba dulu ku tengok buku saya ya, Pak. Ada buku saya macam ini. Macam ini, Pak. Udah ku baca ini setengah ini. Kebenaran Islam. Minimal Opung untuk menjaga itu ya keistiqomahan itu baca buku. Nah anak-anak Opung sekarang Islam juga? Iyalah Islam. Alhamdulillah itu. Dari Kristen pun mau Islam, mau enggak, oke, pulang gitu. Oh gitu ya. Alhamdulillah, Pung. Inilah buku ya yang selalu Opung baca ya. Iya, dibaca-baca itu. Kan pendeta ini. Iya. Kebenaran Islam menurut mantan pendeta ya judulnya ya.
Oh, Yahya Waloni. Hmm. Yahya Waloni dari apa ya? Maluku ya. Ada lagi yang mau Opung ceritakan ini? Enggak, Ya udah ya Bung ya. Jadi terima kasih Opung udah sama. memberi kesempatan ke kami untuk kita bincang-bincang ini. Ganggu Opung ini Bung. Enggak pala mengganggu, Pak. Eh, itu tadi bincang-bincang kita dengan generasi ketiga dari tokoh penyebaran Islam di Tanah Samosir ini. Alhamdulillah beliau tetap istiqomah mengawal anak-anaknya. Kemudian di tengah kesendiriannya beliau tetap istiqomah di jalan Allah ini. Itu yang mahal saya pikir yang jadi pelajaran buat perempuan-perempuan dimanapun Anda berada gitu. Jadi berupa perempuan kendati hari ini tanpa pasangan pun ketika telah memiliki keyakinan yang teguh kepada Allah itu tak membuat dia luntur, tak membuat dia bergeser akidahnya. Ini menandakan bukti bahwa seorang itu memang akidahnya cukup kuat, termasuk Opung yang di sebelah kita ini. Saya pikir ini pertemuan kita kali ini dengan Budiono DCB yang dari awal tadi kita runut dari perjalanan dan semoga ini bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat pemirsa di luar sana tentang informasi Islam, perjalanan Islam di Tanah Samosir. Itu saja pertemuan kita kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Bu.